Pengertian pendidikan luar sekolah tidak banyak beda dengan pengertian pendidikan masyarakat dan pendidikan non-formal yang berkembang kemudian. Esensinya adalah setiap kegiatan pendidikan terorganisasi yang terjadi di luar sistem persekolahan. Sementara itu, konsep pendidikan dasar, pendidikan orang dewasa, pendidikan perluasan, dan pendidikan berkelanjutan mengandung kesamaan sasaran garapan orang dewasa, memberi pengetahuan dasar dan keterampilan hidup serta pengembangan pribadi secara berkelanjutan dalam latar sekolah dan luar sekolah. Dalam 3 dasawarsa terakhir ini terjadi lonjakan peningkatan kegiatan pendidikan nonformal di masyarakat sebagai akibat dari mulainya luntur peran pendidikan nonformal dan tumbuhnya perhatian terhadap pendidikan informal yang mendorong meningkatnya perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap eksistensi pendidikan nonformal. Dilihat dari sisi konsep, untuk mengembangkan pendidikan nonformal ke depan yang mulai dikenal secara akademik sejak tahun 1970-an. Pertama-tama perlulah memperhatikan pemikiran dan perspektif yang bercorak individualistik, yaitu pendidikan seumur hidup yang diperkenalkan oleh Paul Langer melalui tulisannya yang berjudul An Introduction to Lifelong Education, yang kemudian melahirkan konsep pendidikan formal, non-formal, dan informal. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai teori-teori inovasi pendidikan non-formal. OECD mengemukakan beberapa teori mengenai bagaimana inovasi dapat dihasilkan, yaitu teori circular flow, teori 4 tahap, teori model Canling, dan teori model siklus inovasi kesehatan. Yang pertama yaitu model 4 tahap inovasi, yaitu model 4 tahap inovasi dikembangkan oleh NIA 2007 yang menyatakan bahwa kegiatan inovasi sebagai suatu tahapan ilmiah, teknologis, organisasional, finansial, dan komersialitas yang secara aktual atau diharapkan untuk mengarahkan pada implementasi inovasi. Yang A, Research and Development. Tahap ini di mana ide-ide inovasi dan konsep-konsep dihasilkan. Yang kedua yaitu demonstrasi. Tahap ini terdiri dari suatu bangunan atau beragam sistem target dari peningkatan skala untuk mencapai visibilitas teknologi secara komersial dan teknis. Yang ketiga yaitu early deployment. Tahap ini melibatkan kapasitas manufaktur dan pembelajaran untuk mereduksi biaya untuk menjadi kompetitif dengan teknologi konvensional. Yang keempat yaitu widespread dissemination, yaitu pengembangan skala luas produk atau para investor menginginkan untuk melihat awal pengembalian dan dari investasinya. Yang kedua yaitu model inovasi rantai jaringan. Model ini selain mengutamakan adanya proses penemuan yang mendahului inovasi, adalah proses ini pun membentuk pemecahan masalah yang terkait pada setiap tahapan inovasi. Model ini menekankan pada interaksi antar kesempatan pasar dan dasar atau kepemilikan pengetahuan dan kapabilitas perusahaan atau organisasi. Yang ketiga yaitu faktor siklus inovasi kesehatan, di mana model ini dikembangkan dalam dunia kesehatan. Model ini menggambarkan bahwa proses inovasi bukan satu hal yang sederhana, namun melibatkan berbagai hal yang terkait baik aktor maupun institusi. Model ini pun menekankan pada kerjasama antara mereka dalam proses inovasi. Baik, yang selanjutnya aspek-aspek inovasi pendidikan non-formal. Dari sisi struktur dan postur, pendidikan non-formal dapat dikembangkan di aspek kelembagaan, pengorganisasian, pengelolaan, pengembangan program, dan dihilir pada pengembangan aktivitas pembelajaran. Dilengkapi pengembangan aspek-aspek itu dengan memutakhirkan pandangan-pandangan filosofi, konsep dan teori, metodologi, dan teknis edukatif atau teknis pembelajaran. Pendidikan non-formal perlu memiliki lembaga atau organisasi yang ramping, namun lincah dalam bekerja, selalu tanggap atas fenomena perubahan yang cepat, model pengelolaan atau manajemen yang berbasis kebutuhan masyarakat lokal, yang tidak perlu model pengelolaan yang berorientasi terlampau mengejar keuntungan finansial. Program-program yang memberdayakan individu dan masyarakat secara ekonomi, sosial, politik, dan budaya dengan pendekatan yang memerdekakan dan menyadarkan,
Ini menurut Ferrie, Ki Hajar Dewantara, Amartya Sen, dan Romo Mangun dilihat dari sisi filosofi pendidikan yang memunculkan paradigma pendidikan kritis. Sejalan dengan itu, pengembangan pendidikan nonformal harus menyentuh aspek pengayaan program-program pendidikan nonformal yang memiliki banyak orientasi, tidak sebatas memenuhi pendidikan dasar lewat jalur pendidikan nonformal, tetapi lebih daripada itu pasca literasi dan kebutuhan pendidikan nonformal lain untuk kepentingan pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan spiritual masyarakat, pengembangan dan aktualisasi diri, serta kesadaran lingkungan, perubahan iklim dan lingkungan, serta di atas itu semua adalah pendidikan untuk meningkatkan harkat, martabat dan derajat manusia sebagai makhluk Allah yang dikaruniai berbagai kelebihan untuk kemaslahatan hidup dan kehidupan manusia. Pendidikan nonformal hendaknya mampu memfasilitasi kebutuhan pengetahuan tentang hidup dan untuk kehidupan manusia. Kemudian di dalam PPT bisa dilihat ada studi kasus yang telah dilakukan oleh UNESCO pada tahun 2002 yang dilakukannya di beberapa negara terpilih di kawasan Asia Pasifik tentang pendidikan non-formal, menyimpulkan sebuah rumusan praktek terbaik untuk dijadikan dasar bagi inovasi pendidikan non-formal ke depan dalam 7 hal strategi sebagai berikut, yaitu yang pertama, perlunya perluasan definisi dan cakupan pendidikan non-formal. Kemudian keterlibatan komunitas untuk keberhasilan. Kemudian yang ketiga, pendidikan non-formal harus didasarkan pada kebutuhan lokal. Yang keempat, dukungan pemerintah yang berkelanjutan. Kemudian keterkaitan literasi dengan kegiatan ekonomi, peran pendidikan dasar dalam mengatasi kemiskinan, dan yang terakhir yaitu pendidikan non-formal merupakan kegiatan multisektor. Yang selanjutnya secara tradisional, pendidikan nonformal merupakan pengganti pendidikan dasar bagi mereka yang tidak memperoleh kesempatan atau keberuntungan dari pendidikan formal. Maka kegiatan pendidikan nonformal di sini sebagian besar menekankan pada literasi dan numerasi dasar bagi penduduk produktif dan orang tua. Selain itu, dalam konteks manusia individu diharapkan memiliki karakter dan perilaku manusia abad ke-21 yang meliputi 1. Kepemimpinan, yaitu sikap dan kemampuan untuk menjadi pemimpin dan menjadi yang terdepan dalam berinisiatif demi menghasilkan berbagai terobosan. Yang kedua, sikap tanggung jawab terhadap seluruh perbuatan yang dilakukan sebagai seorang individu mandiri. Yang ketiga, etika, yaitu menghargai dan menjunjung tinggi pelaksanaan etika dalam menjalankan kehidupan sosial bersama. Yang keempat, keterampilan manusia memiliki sejumlah keahlian dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi sebagai makhluk individu dan sosial. Yang kelima, mampu beradaptasi dan adopsi dengan berbagai perubahan yang terjadi sejalan dengan dinamika kehidupan. Yang keenam, memiliki arah serta prinsip yang jelas dalam usahanya untuk mencapai cita-cita sebagai seorang individu. Yang ketujuh, kondisi di mana seorang individu memiliki alasan dan dasar yang jelas dalam setiap langkah dan tindakan yang dilakukan. Yang kedelapan, memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan kehidupan maupun komunitas yang ada di sekitarnya. Dan kesembilan, mampu meningkatkan kualitas kemanusiaannya melalui berbagai aktivitas dan pekerjaan yang dilakukan sehari-hari. Yang terakhir yaitu hambatan dan tantangan inovasi pendidikan nonformal. Inovasi pendidikan nonformal dengan sendirinya akan menghadapi hambatan dan tantangan struktural, kultural, finansial, individual, sosial, etika, dan bisa jadi juga timbulnya perbedaan pendapat sampai konflik sosial atau penentangan masyarakat yang kesemuanya tentu berpulang pada ada tidaknya nilai positif, manfaat ekonomi dan sosial dari inovasi pendidikan nonformal yang dilakukan itu.